Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 17 Tebo, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Saat ini saya mengikuti uji kinerja atau UKIN dalam rangka PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 yang diselenggarakan oleh Institut Negeri Islam Kerinci. Melalui program ini, saya berharap dapat meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian sebagai seorang pendidik. Terima kasih atas dukungan semua pihak, terutama dosen, guru pamong, kepala sekolah, rekan sejawat, dan anak-anak didikku tercinta. Mohon doa dan dukungannya agar saya dapat menjalani UKIN ini dengan lancar dan memperoleh hasil yang terbaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya. Baiklah, untuk anak ibu semuanya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul ya dalam rangka pengambilan video UKIN ibu. Mudah-mudahan nanti lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, kita awali dengan pembacaan doa. Ibu minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Silakan. Dian, silakan memimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Ada yang nggak hadir? Hadir semua. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Baiklah, anak-anak Ibu semuanya, untuk materi kita hari ini, kita melanjutkan dari materi kita yang minggu kemarin, yaitu masih sekitar tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga. Yang mana kemarin kita sudah membahas yaitu tentang pengertian dari pernikahan. Siapa yang masih ingat? Ya, silakan Widi. Pengertian pernikahan adalah halalnya hubungan suami istri yang bukan mahramnya, di mana masing-masing punya hak dan kewajiban dalam mewujudkan keluarga yang bahagia. Ya, berikan aplaus untuk Widi dulu. Ada yang ingin mencoba menambahkan pengertian dari pernikahan? Coba yang putra, siapa? Tunjuk tangan. Ya, Jihan silakan. Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itulah materi kita kemarin bahwasanya pernikahan itu setelah adanya ijab kabul adalah halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya sehingga menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Baiklah. Untuk materi kita hari ini, kita membahas tentang nanti adalah hukum dari pernikahan dan tujuan dari pernikahan. Sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Ya, perhatikan fokus. Cluenya 12 bulan Masehi. Bulan pertama, fokus ya. Gilang jalan-jalan ke Jambi. Bulan kedua, Aini bulan ketiga, Aini jalan-jalan ke Medan. Kemanakah Enggal jalan-jalan bulan ke-8? Ya, Kiki. Ya, ke Ambon. Tepuk tangan. Satu lagi, fokus. Bulan Desember, Wulan jalan-jalan ke Denpasar. Ya. Bulan ke-6
Yunus jalan-jalan ke Jakarta. Kemana Toha jalan-jalan bulan ketiga? Ya, Pina? Ke Makassar. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, pada anak-anak ibu semuanya, di sini ibu akan menampilkan sebuah video pendek ya tentang pernikahan yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Mohon diperhatikan ya. Ya, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah video tentang akad nikah. Yang ada mempelai perempuan, mempelai laki-lakinya, kemudian ada wali, kemudian juga ada saksi. Nah, ketika akad nikah terjadi, disitulah halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tadinya mereka bukan mahramnya. Ya, cukup ya? Cukup ya video singkatnya ya? Ya, oke. Nah, jadi untuk materi kita hari ini yaitu adalah tentang hukum pernikahan dan tujuan dari sebuah pernikahan. Baiklah, metode pembelajaran ibu pada hari ini adalah metode PBL, Problem Based Learning. Nanti setelah ibu sajikan suatu kasus, ibu harapkan anak-anak semuanya bisa menganalisa dari kasus tersebut sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Bagi 3 kelompoknya ya. Ada kelompok Abu Bakar As-Siddiq, kelompok 1 ibu beri nama kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Kelompok 2 ibu beri nama kelompok Umar bin Khattab. Kelompok 3 adalah kelompok Utsman bin Affan. Sudah? Ya, ibu ulangi. Kelompok 1 ibu beri nama kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Kelompok 2 kelompok Umar bin Khattab. Kelompok 3 adalah kelompok Utsman bin Affan. Ya, nah jadi silakan di sana ada sebuah kasus. Kelihatan kan dari belakang? Ya, perhatikan. Siti 16 tahun, siswa SMA kelas 11. Dipaksa oleh orang tuanya menikah dengan pria berusia 25 tahun karena alasan ekonomi. Orang tua Siti merasa bahwa menikahkannya bisa mengurangi beban keluarga. Setelah menikah, Siti mengalami tekanan psikis karena harus meninggalkan sekolah dan tidak mampu menjalankan peran sebagai istri dengan baik.
Setelah 6 bulan terjadi konflik terus-menerus dan akhirnya pasangan tersebut bercerai. Nah, jadi dalam sebuah pernikahan itu tidak hanya bisa dengan bermodalkan apa? Cinta. Karena dalam Islam ya ada tujuan, ada hukum dari sebuah pernikahan. Ada hukum pernikahan itu menjadi sunnah, menjadi haram, menjadi wajib, mubah, dan makruh. Nah, Ibu harapkan ya, dalam kasus Siti ini, nah silakan kamu kerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing, sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu berikan. Ibu kasih waktunya 5 menit. Silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit ya. Ya. Ya, boleh di buku tulis, boleh di lembaran LKPD-nya. Silakan. Dari masalah itu kamu bisa menemukan apa solusinya. Silakan kerjasama dengan temannya, ya. Boleh melihat buku sumber kita. Atau juga boleh menggunakan untuk referensinya untuk menggunakan media sosial internet. Silakan. Waktu 5 menit. Ya, silakan. Nanti satu orang maju ke depan untuk membacakan hasil dari diskusi kelompoknya. Ada kendala? Paham semuanya? Yang putra gimana? Ya, paham ya. Silakan. Silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Di LKPD ada kan soalnya itu? Ya, ya, silakan. Silakan dikerjakan. Kalau ada kendala silakan tanyakan sama Ibu. Kalau ada kendala silakan tanyakan. Jadi perhatikan ya sambil mendengarkan. Jadi untuk menjalin sebuah pernikahan itu perlu kesiapan. Ya, yang pertama adalah kesiapan dari iman. Kemudian kematangan secara usia. Dalam undang-undang negara kita ada batasan usia bagi seseorang anak laki-laki dan perempuan untuk mereka boleh menikah. Ada yang sudah selesai? Ya, belum. Waktu masih ada sekitar 2 menit. Silakan kerjakan semaksimal mungkin. Nah, kemudian materi ini nanti ya Ibu harapkan kamu tidak hanya sekedar materi yang lewat begitu saja. Tapi dari materi yang kita bahas ini tentang indahnya membangun sebuah mahligai rumah tangga bisa menjadi acuan kamu. Ya, bisa menjadi acuan kamu ketika saya sudah siap menikah, berarti ada hal-hal yang harus saya persiapkan. Yang pertama, kematangan secara usia, ya, psikisnya itu harus matang dulu. Kemudian apalagi bagi yang laki-laki, ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Ada yang tahu artinya? Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Laki-laki nanti harus kuat imannya. Harus punya pekerjaan yang baik tetap. Supaya apa? Dalam rumah tangga bisa terselesaikan khususnya masalah
Sial. Oke, waktu sudah habis. Ya, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya, baiklah. Anak-anak ibu semuanya, siapa yang mau membacakan terlebih dahulu hasil diskusinya? Kelompok mana? Ya, kelompok apa? Ya, silakan berdiri. Kalau nggak di depan juga nggak apa-apa. Tepuk tangan untuk kelompok Abu Bakar. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain dengarkan. Ini saya perwakilan dari kelompok Abu Bakar Siddiq ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu apa pendapat kelompok kami tentang kasus pernikahan dini yang dialami oleh Siti. Kasus pernikahan dini yang dialami oleh Siti menunjukkan bahwa keputusan menikah tidak didasarkan pada kesiapan, melainkan tekanan ekonomi. Menikahkan anak tanpa mempertimbangkan kesiapan fisik, psikis, dan emosional dapat menyebabkan kerugian besar, baik bagi anak maupun keluarganya. Pernikahan seharusnya menjadi ibadah dan bentuk tanggung jawab, bukan pelarian dari masalah ekonomi. Baik, itu tadi yang kami jawab dari kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi itu tadi jawaban atau hasil diskusi dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq, bahwa sebuah pernikahan tidak hanya bermodalkan rasa cinta. Ingat ya, anak-anak ibu semuanya, pernikahan tidak bisa bermodalkan rasa cinta, perlu pemikiran. Ya. Kemudian untuk yang kelompok kedua, siapa yang mau? Lebih dahulu apakah Umar atau Usman? Umar. Ya, Umar, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tindakan orang tua Siti sesuai dengan ajaran Islam? Jelaskan alasannya. Tindakan orang tua Siti tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam. Islam memang membolehkan pernikahan pada usia muda jika sedang atau mampu secara fisik dan mental. Namun tidak menganjurkan menikah apabila hal tersebut beresiko menimbulkan kemudorotan. Dalam kasus ini, Siti belum siap secara mental dan emosional, sehingga memaksanya menikah adalah tindakan yang kurang bijaksana menurut prinsip kemaslahatan dalam Islam. Sekian hasil diskusi dari kelompok Umar bin Khattab. Ya, tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bisa menganalisa dari jawaban kelompok Umar bin Khattab tadi? Coba Widi. Yang katanya pernikahan tidak hanya bermodalkan rasa cinta pertama, kemudian perlu kematangan fisikis, ya maupun mental, ya. Widi bisa memberikan komentarnya, ya silakan. Peluang bahwa pernikahan itu hanya akan mendatangkan konflik ataupun pertengahan di antara istri dan suami. Iya, tepuk tangan untuk Widi dulu. Ya, nah jadi anak-anak ibu semuanya, memang ya dari kasus kita tadi, masalah kita tadi dapat disimpulkan untuk poin keduanya bahwa memang dalam agama kita Islam itu tidak melarang mutlak adanya pernikahan dini. Ya, akan tetapi itu perlu pertimbangan yang sangat luar biasa dari segi kematangan. Ya, kematangan usia, kemudian mental, kemudian finansial, itu harus betul-betul dipersiapkan. Jangan sampai ada anggapan nanti menikah itu menyelesaikan semua permasalahan. Tidak.
Bahkan dampak yang paling fatal nanti adalah akan terjadi sebuah perceraian. Oke, pertanyaan ketiga ini adalah kelompok dari Utsman bin Affan. Silakan anak-anak ibu yang putra perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Utsman bin Affan akan menyampaikan diskusi kami tentang apa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan ini seperti yang dialami Siti. Yang pertama yaitu putus sekolah dan hilangnya kesempatan mengembangkan diri. Yang kedua, tekanan psikologis akibat peran yang belum mampu. Yang ketiga, konflik rumah tangga yang berujung perceraian. Dan yang terakhir, masalah ekonomi tetap terjadi karena tidak adanya kesiapan finansial dari kedua pihak tersebut. Mungkin itu diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Nah, perhatikan Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu semuanya yang sudah bisa menyimpulkan sebuah permasalahan tadi dari kasus Siti yang dipaksa oleh orang tuanya menikah pada usia 16 tahun. Sementara ketika itu dia baru berada di kelas 11 SMA. Ya, yang dibahas oleh kelompok Utsman bin Affan tadi yang pertama Siti adalah putus sekolah. Kemudian secara finansial dia tidak siap. Secara mental dia juga tidak siap. Jadi terjawablah permasalahan kita bahwa anggapan orang tuanya dengan menikahkan Siti, permasalahan bisa teratasi. Paham tuh? Oke, ya. Jadi perhatikan pada slide Ibu di situ sudah ada Ibu tampilkan hukum pernikahan, ya. Ada kalanya hukum pernikahan itu sunnah, wajib, mubah, makruh dan haram. Nah, ada juga menikah itu hukumnya haram nanti. Nah, perhatikan ya, perhatikan itu. Menikah nanti hukumnya adalah haram. Nah, menikah dengan niat yang tidak baik seperti menyakiti istri selaku pasangannya dan tidak memenuhi kewajiban dan memberikan hak yang harus didapatkan. Yang Ibu sampaikan tadi, ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin untuk perempuan. Ketika seorang laki-laki dia mau menikah dengan tujuan hanya untuk menyakiti istrinya, mau nggak yang perempuan tersakiti? Benar nggak mau? Nah, kalau nggak mau, untuk pilih calon suami apa syarat pertamanya yang dilihat? Ada agamanya. Jangan dilihat gantengnya. Tapi apa? Lihatlah agamanya. Kalau imannya kuat, insya Allah nanti semua akan menjadi lebih baik. Tidak akan ada kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian tidak akan ada dia menyakiti istrinya sehingga terbentuklah keluarga mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah. Oh, ternyata anak Ibu masih fokus. Sengaja tadi Ibu plesetkan, ternyata nyambung dia ya. Nah, jadi, ini menikah dengan yang tidak baik seperti menyakiti istri selaku pasangan, tidak memenuhi kewajiban dan memberikan hak yang harus didapatkan istrinya. Maksud di sini memberikan hak itu paham? Coba siapa yang bisa menjelaskan? Dengan adanya pernikahan? Ya, silakan Wulan. Memberikan hak kepada istrinya berarti suami memberikan nafkah yang baik kepada istrinya sehingga keluarga tersebut bisa tercukupi secara finansial dan bisa bahagia. Iya, kebutuhan apa? Lahir dan batin. Nggak cukup hanya dengan kasih sayang. Ya nak, ya ingat. Tidak kenyang kita dengan kasih sayang. Mas, aku lapar. Alah, Mas sayang loh, Dek. Kenyang tidak? Nggak kenyang. Nggak kenyang. Itu hanyalah, kalau Ibu bilang, itu anggapan yang salah. Ya, Islam menganjurkan umat Islam harus kaya. Ya, kalau kita kaya, iman kita kuat, insya Allah dalam sebuah pernikahan itu akan mawadah, sakinah, mawadah,
warohmah. Nah itu kemudian paham ya. Jadi dengan adanya pernikahan timbullah hak dan kewajiban. Hak seorang perempuan atau istri apa terhadap suaminya? Siapa yang tahu? Hak dari istri terhadap suaminya apa nanti? Tunjuk tangan. Iya, silakan. Widya. Ayo. Oh iya, melayani suaminya dengan baik. Paham? Jelas? Ya, baiklah anak-anak ibu semuanya, ibu harapkan kepada anak-anak ibu semuanya dengan materi kita hari ini, ya. Coba, siapa yang bisa menyimpulkan? Satu orang saja. Coba Widi. Widi simpulkan. Singkat saja. Supaya bisa menciptakan keluarga yang Iya. Baiklah anak-anak ibu semuanya. Jadi dari materi kita hari ini tadi tentang hukum-hukum pernikahan, ada kalanya hukum pernikahan yang salah satunya menjadi haram, yang niat dari suami adalah untuk menyakiti istrinya. Jadi dengan materi tadi, ibu harapkan kepada anak-anak ibu semuanya punya sedikit bekal kamu nanti untuk melanjutkan sebuah pernikahan, karena kita mengadakan pernikahan itu adalah salah satu sunnah Nabi, meneruskan keturunan kita sehingga kita bisa menciptakan keturunan yang soleh dan soleha. Baiklah, untuk hari ini Bu akhiri. Wabillahi taufik. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Sudah paham? Ya. Kalau ditanya sudah paham ya? Ya, baiklah. Sebelum kita mau akhir pelajaran, kita tutup kembali dengan doa yang akan dipimpin oleh Jihan selaku ketua kelas. Pada Jihan, Ibu persilakan untuk pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pada anak ibu semuanya, untuk materi kita hari ini cukup sekian. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk dan kita selalu diberikan kasih sayang rahim rahmanya Allah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan istirahat ya.